will be. Rise if you would, for that is our curse. May the flames guide thee. Halo teman-teman, selamat datang di channel Reinkarnasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas alur cerita Donghua berjudul Immortality Part 32. Pada episode part sebelumnya, kita telah melihat bagaimana Fang Han yang melatih kultivasinya di bambu ungu milik tetua Jialan dengan bimbingan Nagayan. Dalam pelatihannya itu, Fang Han kini juga mengetahui bahwa Kaisar Agung Huangquan pada saat ia masih hidup, ia memiliki 99 teknik magis primordial tingkat tinggi. Lantas, bagaimana kisah selanjutnya? Apakah Fang Han akan dilatih dengan 99 teknik magis Kaisar Huangquan ini oleh Nagayan? Dan juga, apakah Fang Han berhasil mengubah mananya menjadi ki sejati di hutan bambu ini? Baiklah, cap cip cus tanpa basa-basi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Semoga bisa terhibur. Plot dimulai dengan Nagayan yang pada saat ini sedang berbicara. Fang Han, asal Anda tahu, Sekte Huangquan saya adalah sekte iblis pertama yang berdiri. Dan bahkan, masa kejayaan Sekte Huangquan saya melewati seluruh dao abadi yang telah berdiri. Bagaimana mungkin ada lebih sedikit kekuatan magis di Sekte Huangquan saya? Dan juga, faktanya, saya saat itu memiliki 36 kemampuan magis. Dan sang Kaisar Besar Huangquan sendiri, dia bahkan memiliki 99 kekuatan magis kuno. Dan dari semua kekuatan magis yang kita kuasai, bahkan hampir seluruhnya berada di tingkat tertinggi. Setelah mendengar ini, Fang Han segera terkejut ketika dia mendengar bahwa Kaisar Besar Huangquan memiliki 99 kekuatan gaib primordial tertinggi saat itu. Lalu kemudian ia berkata tanpa sadar, "Seberapa hebatkah jika aku memiliki 99 kekuatan magis primordial?" Setelahnya, kemudian Nagayan melanjutkan, "Fang Han, seni kayu Kaisar Azure juga merupakan sejenis kekuatan magis kuno. Jika Anda di masa depan berkultivasi dengan baik, teknik Kaisar kayu itu akan jauh lebih kuat dan lebih ganas daripada pedang Gunturin. Dan juga, energi pedang yang besar pada pedang pembunuhan misterius itu, Anda tidak perlu mempelajarinya. Jika Anda ingin mempelajarinya, pelajari saja teknik Kaisar Tebasan Emas Baidi. Teknik ini adalah teknik dao emas yang sebenarnya. Dengan mempelajari teknik tebasan emas ini, Anda juga dapat memahami misteri Geng Jin antara langit dan bumi." Lalu kemudian pada saat ini Nagayan meneruskan sambil tersenyum dingin, "Fang Han, jika Anda telah berkultivasi ke tingkat kelima dari alam magis, alam surga dan manusia, secara alami, Anda akan dapat menahan semua jenis kemarahan di tingkatan itu. Dengan seperti ini, Anda setelahnya juga dapat mempelajari kekuatan magis dari 5 kaisar legendaris. Setelah mengusai kekuatan magis dari 5 kaisar ini, pada saat itu mungkin Huatian tidak akan bisa memandangmu dengan rendah. Akan tetapi di sisi lain, aku khawatir dia merencanakan sesuatu untuk menghambat kultivasimu." Setelah mendengar ini, Fang Han dengan rasa penasaran yang tinggi segera bertanya kepada Nagayan, "Teknik 5 kaisar dan kekuatan iblis hebat, apakah teknik ini adalah pengetahuan unik dan tersembunyi dari Sekte Huangquan?" Setelahnya, Nagayan segera menjawab pertanyaan Fang Han dengan serius, "Iya, itu adalah pengetahuan unik dari Sekte Huangquan. Setelah kamu menguasai kekuatan iblis agung 5 kaisar, kamu akan setara dengan kultivator di jalan iblis yang memiliki kualifikasi untuk bertanggung jawab atas Sekte Huangquan." Lalu kemudian Fang Han melanjutkan bertanya, "Nagayan, setahu saya, hanya terdapat teknik agung dari 4 kaisar, di antaranya Kaisar Biru, Kaisar Merah, Kaisar Putih dan Kaisar Hitam.
Lalu, di mana sisa satu kaisarnya? Lalu kemudian Nagayan segera menjawab pertanyaan Fang Han. Fang Han, teknik kaisar tersisa itu adalah teknik tubuh emas Raja Iblis yang telah kamu latih saat ini. Teknik itu merupakan jalan Tao dari Kaisar Kuning. Tubuh emas Raja Iblis yang berasal dari Kaisar Kuning ini menyerap dari esensi bumi, dan pada tingkat tinggi tertentu akan dapat digabungkan dengan kekuatan mana, dan setelahnya akan menjadi tubuh kayu sejati. Akan tetapi, saat ini kamu belum dapat melatih tubuh emas Raja Iblismu dengan level tertinggi ini. Kamu hanya baru bisa melatih tubuh emas Raja Iblismu di level tubuh fisik. Jika tidak, dan jika dipaksakan, kekuatan dari teknik sejati Kaisar Kuning ini akan bertabrakan dengan teknik Kaisar Kayu Azure. Yang mana efek terburuknya, jika kamu tidak bisa mengendalikannya, tubuhmu akan hancur berkeping-keping. Fang Han, setiap kali Anda melatih salah satu dari teknik 5 Kaisar, tubuh Anda akan menerima serangan bertubi-tubi dari ki yang saling bertentangan. Anda sebelumnya juga tahu, saat Anda melatih teknik Kaisar Kayu barusan, tubuh Anda juga menerima penyiksaan yang setara dengan pembunuhan. Itu adalah efek dari peleburan energi ki Kaisar Kayu dan Kaisar Kuning dari teknik tubuh emas Raja Iblis. Nagayan sendiri menjelaskan teknik-teknik ini dengan sangat rinci kepada Fang Han. Ia juga terlihat memberikan beberapa masukan kepada Fang Han. Fang Han sendiri ia juga tidak sepenuhnya percaya kepada Nagayan, ia tetap memiliki pemikirannya sendiri yang berdiri di atas kakinya. Fang Han juga terkadang merasa, bahwa setiap kali Nagayan akan mengajarinya latihan teknik kultivasi tertentu, itu juga harus ada harta ajaib yang murni untuk diberikan kepada Nagayan untuk dikonsumsi sebelumnya. Akan tetapi, hal ini tidak mengganggu Fang Han. Ini adalah semacam sebuah kesepakatan untuk saling menguntungkan satu sama lain. Dan juga, ini adalah salah satu cara untuk mendukung satu sama lain untuk meningkatkan kekuatan bersama. Lalu kemudian pada saat ini Fang Han bertanya kepada Nagayan. Nagayan, apakah Anda tahu dan menguasai kekuatan iblis 5 kaisar ini, dan juga, kapan Anda akan mengajari kekuatan magis ini? Saya sudah tidak sabar untuk dapat segera mempraktekkannya. Lalu setelahnya Nagayan segera menjawab pertanyaan Fang Han. Fang Han, tentu saja aku tahu semua dari teknik kekuatan magis 5 kaisar ini. Akan tetapi, aku tidak bisa mengajarimu sekarang. Bukan karena aku tidak mau, ini dikarenakan manamu belum cukup kuat saat ini. Dan juga, seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, metode teknik abadi dan teknik iblis adalah dua hal yang saling bertentangan. Jika dipaksakan, saya takut tubuh dan mental Anda tidak akan sanggup untuk menahannya. Dan akibat terburuknya, Anda akan dapat mati karena ini. Jika saya kehilangan Anda, fondasi dasar dari Sekte Huang Kuan yang saya harapkan pada diri Anda juga akan berakhir. Pada saat Nagayan mengatakan semua ini, ia juga terlihat menggelengkan kepalanya, lalu kemudian melanjutkan. Fang Han, setelah Anda memasuki tingkatan kelima dari alam magis, alam surga dan manusia, saya akan mengajarkan kepada Anda satu persatu dari 36 kekuatan magis yang saya tahu. Dan di dalamnya, juga terdapat teknik 5 kaisar. Dan setelah Anda menguasai 36 kekuatan magis yang saya tahu, tergantung pada bakat dan pencarian Anda akan dapat menekan sisa gerbang kekuatan magis Huang Kuan, dan bahkan Anda juga bisa mengumpulkan prajurit tersisa dari Sekte Huang Kuan, dan secara bertahap, pada saat itu Anda akan dapat dan mampu membangun kekuatan Anda di bawah bendera Anda sendiri. Saat ini, Anda juga masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Setelah berlatih, Anda juga dapat mencari tahu seberapa banyak pengikut Sekte Huang Kuan yang tersisa, dan berapa banyak golongan yang terbelah. Setelah mendengarkan ini, Fang Han dengan mata tajam kemudian mengepalkan tinjunya lalu berkata, Nagayan, baiklah, mari kita berlatih. Hua Tiandou, aku pasti akan mencapai kekuatan supernatural tingkat kelima, alam surga dan manusia. Lalu setelahnya Nagayan segera menggelengkan kepalanya lagi, lalu berkata membalas perkataan Fang Han. Fang Han, berlatihlah lebih keras dan lebih keras lagi. Bahkan dengan kemajuan Anda saat ini, mencapai tingkat kelima dari alam magis dalam 10 tahun adalah sebuah mimpi. Kecuali ada petualangan yang sangat berharga di hidupmu. Fang Han, selain sesi latihan, pergilah ke tempat yang paling berbahaya di bumi ini. Carilah gunung yang dalam, gua kuno atau reruntuhan zaman kuno. Dengan begitu,
Anda akan memiliki kesempatan untuk menemukan beberapa petualangan yang berharga. Dan juga, setelah Anda memadatkan mana menjadi energi sejati, hal itu akan menjadikanmu lebih kuat dan lebih aman untuk bepergian keluar. Fang Han sendiri saat mendengarkan saran dari Nagayan ini, ia segera mengeluarkan pil darah, dan kemudian menelannya untuk mengisi kembali vitalitas dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuhnya. Lalu kemudian pada saat ini Fang Han menyilangkan lututnya. Ia terlihat duduk, lalu menjalankan seluruh mana di tubuhnya. Telapak tangan kirinya sendiri kini diringkas menjadi jimat Kaisar Azure, dan telapak tangan kanannya diringkas menjadi jimat Kaisar Kayu. Dan dengan sepenuh hati, kini Fang Han mulai menyerap aura tanaman di hutan bambu ungu ini. Tampaknya kini Fang Han mulai dapat mengendalikan dua metode teknik itu secara bersamaan. Dengan dua rune yang berada di masing-masing tangannya ini, Fang Han mulai menyedot energi. Dan juga, Fang Han tidak akan menyedot semua energi dari bambu ungu ini sekaligus, yang mana akan membuat bambu ini menjadi busuk setelah diserap energinya. Namun di sisi lain, daya hisap dari rune Fang Han tampaknya juga masih sedikit lebih kuat. Secara bertahap, bambu ungu terus meledak di seluruh hutan bambu ungu, dan semburan aliran udara biru ungu segera terpancarkan, membentuk pusaran, dan memproyeksikan masuk ke dalam tubuh Fang Han. Kini, tubuh Fang Han terus-menerus dirasuki energi dari bambu ungu ini. Setiap kali Fang Han kelelahan dalam menyerap esensi, Fang Han akan segera menelan pil darah untuk menambah kekuatan fisik dan sirkulasi darahnya. Pil darah ini sendiri dibuat dengan darah Yasha terbang bersisik putih yang mengandung darah Kaisar Iblis. Dan secara alami, darah Kaisar Iblis ini sendiri juga telah terintegrasikan ke dalam tubuh Fang Han. Hari demi hari telah terlalui. Di luar puncak Jialan sendiri, salju tebal juga terlihat telah berhenti. Matahari hangat memunculkan sinarnya, membuat es dan salju mencair dengan pelan. Setelah lebih dari 3 bulan, bumi kini seakan mulai meremajakan kulitnya, musim semi tampaknya telah tiba. Ini adalah musim di mana semua tumbuh-tumbuhan berkecambah dengan subur. Fang Han sendiri saat ini masih duduk di hutan bambu ungu ini selama lebih dari 3 bulan. Selama 3 bulan ini, ia juga telah makan pil darah dan minum air sejati. Selain itu, Fang Han juga memiliki jimat pakaian bersih, jadi dia tidak perlu membersihkan tubuhnya sama sekali. Setelah berkultivasi selama 3 bulan ini, tubuh dan fisik Fang Han juga masih terlihat sama, seperti ketika dia baru saja datang ke hutan bambu ungu ini untuk berlatih. Fang Han sendiri tidak bisa merasakan berlalunya waktu sama sekali dari tubuhnya. Dan satu-satunya perbedaan adalah, bahwa tubuhnya kini tampak lebih halus. Dan kini, bahkan tampaknya setiap pori-pori Fang Han terus mengeluarkan mana. Dan sekarang, mananya menjadi warna ungu pekat, persis sama dengan warna bambu di hutan bambu ungu ini. Terkadang, mana di pori-pori bagian tertentu menjadi sedikit lebih berat, dan kemudian mana itu jatuh ke tanah. Dan bahkan mana yang jatuh ke tanah itu beberapa di antaranya segera berakar, dan kemudian tumbuh menjadi bambu ungu. Pada saat ini, 2 jimat Kaisar Biru Azure dan jimat Kaisar Kayu di tangan Fang Han sudah tersembunyi di tubuhnya, dan tidak ada yang bisa melihatnya. Akan tetapi, daya hisap yang kini bahkan meluas ke seluruh tubuh Fang Han, tampaknya juga lebih besar. Daya hisap ini juga tidak hanya terbatas ke hutan bambu ungu, dan bahkan kini daya hisapnya mampu menyelimuti seluruh puncak Jialan, yang secara alami vegetasi serta ladang obat di atasnya semuanya tertarik oleh daya hisap ini, dan kemudian masuk ke dalam tubuh Fang Han. Di puncak Gunung Jialan sendiri, saat ini tetua Jialan yang sedang berlatih di ruang alkimia, ia perlahan membuka matanya karena terkejut dengan energi yang bergerak ke hutan bambu ungunya. Pada saat yang sama, Long Xuan yang juga berkultivasi di ruang pil, ia merasakan sesuatu. Setelah Long Xuan menelan pil umur panjang Yin Yang yang diberikan oleh Fang Han, dengan bantuan tetua Jialan, dia kini telah mampu mengubah rohnya menjadi mana dan melangkah ke alam misterius kekuatan magis dengan mantap. Namun, Long Xuan sendiri masih belum mampu untuk merubah mananya dan menyingkatnya menjadi energi sejati. Walau begitu, dia masih memiliki keuntungan lain, yaitu bimbingan yang cermat dari tetua Jialan. Lalu kemudian pada saat ini Long Xuan dengan wajah yang terkejut, ia segera berkata, "Ini adalah energi seni kayu roh angin musim semi."
Bagaimana mungkin energi roh kayu ini bisa sebegitu kuat? Long Xuan sendiri yang merasakan vitalitas roh kayu yang melonjak liar di seluruh puncak Jialan, dan semua energi itu seakan berjalan ke arah Fang Han. Lalu kemudian pada saat ini tetua Jialan yang berada di depan Long Xuan juga berbicara. Ini adalah dasar dari spiritualitas kayu angin musim semi. Akan tetapi, energi ini tampaknya jauh lebih halus daripada spiritualitas kayu, dan bahkan lebih kuat dari Tianmu Dava. Ini adalah kekuatan magis tingkat atas dari elemen kayu. Fang Han ini tampaknya benar-benar tidak sederhana. Sebelumnya, ia terlihat akan mengubah mana menjadi energi sejati. Akan tetapi di luar dugaanku, kemajuan kultivasinya tampaknya benar-benar pesat. Setelah mengatakan ini, tetua Jialan itu segera menggerakkan tangannya, dan kemudian semburan energi pil dikeluarkan dari tungku pil berwarna biru muda dan kemudian jatuh di telapak tangannya. Sebuah pil seperti safir tampaknya telah terbentuk. Kemudian dia menuangkan semua pil ini ke dalam labu obat, dan kemudian menyerahkannya kepada Long Xuan, lalu berkata, "Long Xuan, Anda bisa pergi keluar untuk berkultivasi dan menggunakan pil ini. Saya mendengar bahwa di laut, peninggalan kuno dan beberapa keajaiban telah muncul di daerah bernama Su. Anda dapat menjelajahi tempat itu, dan mungkin akan ada keajaiban untuk kemajuan kultivasi Anda." Setelah mendengar ini, Long Xuan segera mengambil labu itu, lalu berkata, "Terima kasih kakak senior Jialan. Akan tetapi, mengapa kakak senior tidak pergi ke daerah bernama Su itu sendiri? Saya mendengar, tempat bernama Guiksu ini sendiri adalah sebuah tempat dengan peninggalan kuno dan medan perang dalam pertempuran antara makhluk abadi dan iblis. Banyak master memiliki petualangan di dalam tempat itu. Dan juga, Fang Qingshui juga telah mendapatkan semuanya dari tempat itu sebelumnya." Lalu kemudian, tetua Jialan itu segera menjawab pertanyaan Long Xuan. "Aku pernah ke sana beberapa kali, akan tetapi, situasi di sana rumit. Di zaman dulu, peri dan iblis kuno bertarung di tempat itu, dan melewati dunia lain melalui ruang dan waktu yang tak terbatas." Setelah mendengarkan ini, kemudian Long Xuan segera berkata, "Kakak senior tampaknya memiliki ambisi. Mungkin setelah Anda berkultivasi ke alam rahasia umur panjang, tampaknya Anda juga akan belajar dari Yang Mulia Abadi Linglong untuk menciptakan tanah yang diberkati yang sangat indah itu." Yang Mulia Abadi Linglong sendiri adalah seorang kultivator kuno legendaris. Di zaman dahulu, sekitar 3000 tahun yang lalu, Yang Mulia Abadi Linglong adalah seorang murid dari Sekte Taiyi yang dihormati. Hanya karena dia mempelajari teknik Sekte Iblis, dia segera dipanggil tetua Sekte Taiyi itu untuk akan dihukum dan bahkan juga akan dihapuskan seni bela dirinya. Akan tetapi, dengan cepat dia melarikan diri. Dan dengan kemarahan yang melanda di hatinya, ia dengan sepenuh tenaga menciptakan sebuah sekte, dan benar-benar menciptakan tanah berkah yang indah, dan akhirnya kini menjadi Sekte Abadi ke-10. Setelah mendengar ini, lalu kemudian tetua Jialan itu segera berkata, "Dan karena bencana besar 3000 tahun yang lalu itu, murid Sekte Abadi saat ini menjadi sedikit lebih mudah untuk mempelajari teknik di sekte lain. Jika saja peraturan Sekte Taiyi kuno masih berlaku, akan sulit bagi para murid sekte untuk dapat lebih berkembang dan belajar. Akan tetapi di zaman sekarang, dengan adanya sedikit kebebasan yang mana murid sekte tidak dilarang untuk mempelajari teknik supranatural sekte lainnya, murid-murid kini lebih berkembang. Akan tetapi dengan reformasi Hua Tiandou akhir-akhir ini, yang mana ia akan memilah murid-murid sekte berdasarkan teknik sekte mana yang dikultivasikan murid itu, ia tampaknya memilih menggunakan metode Sekte Taiyi kuno, dan menetapkan aturan yang lebih ketat. Jika Hua Tian mampu berkultivasi ke alam umur panjang, dan menjadi seorang guru master yang saleh, hidup saya dan Fang Qingshui mungkin juga akan dibatasi." Setelah mengatakan ini, tetua Jialan itu menghela nafas, lalu melanjutkan berkata, "Long Xuan, kali ini kamu akan melakukan ekspedisi untuk mencari hubungan dengan peri yang berada di Guiksu. Dan juga, karena di dalam tempat itu sangat berbahaya, kamu bisa pergi dengan Fang Han. Orang ini bukan orang sembarangan. Dia memiliki peluang besar untuk menggemparkan dunia kultivator." Akan tetapi pada saat ini, sesaat setelah tetua Jialan mengatakan itu, tiba-tiba suara ledakan keras terdengar. Di puncak Jialan sendiri,
saat ini vitalitas tanaman dan pohon tampaknya sedang berfluktuasi dengan kencang. Aroma dari tanaman itu menyebar kemana-mana. Beberapa ladang obat seperti ladang ginseng darah, ladang Ganoderma lucidum, ladang obat poria, dan masih banyak ladang lainnya kini terlihat mulai menjadi layu. Aura tanaman obat mujarab di ladang-ladang itu kini seakan lewat dengan cepat di udara, dan kemudian semuanya menyatu ke hutan bambu ungu tempat Fang Han berkultivasi. Puncak Jialan sendiri adalah salah satu dari 5 puncak gunung sejati. Di antara mereka, ada lebih dari 1000 jenis tanaman eliksir. Kualitas tanaman obat di tempat ini juga jauh lebih baik daripada gunung sejati lainnya. Semua jenis vitalitas spiritual dari tanaman dan pohon di sini juga memiliki aura yang hebat dan kuat, dan kini vitalitas spiritual itu semuanya tampaknya menyatu menjadi mana Fang Han. Fang Han sendiri saat ini merasakan mananya mulai dipenuhi dengan nafas ribuan ramuan tanaman, kayu spiritual, rumput spiritual, akar spiritual, dan bahkan kehangatan vitalitas musim semi. Dan bahkan nafas spiritual tanaman ini semua kini berkumpul menjadi seperti bola yang mengelilingi Fang Han, membuat seluruh tubuhnya benar-benar tampak seperti dewa tanaman dan pohon yang baru saja meledak karena energi yang begitu besar. Sesaat setelah suara ledakan itu terjadi, Long Xuan pun segera terbang ke ketinggian untuk memeriksa kondisi di sekitarnya, dan setelah ia melihat tanaman ramuan di sekitarnya, ia segera terkejut, karena sebagian besar tanaman ini saat ini sudah layu. Pada saat yang sama, Tetua Jialan beserta Long Xuan segera berteleportasi untuk melihat kondisi Fang Han di hutan bambu ungu, lalu kemudian ia berkata, "Anak ini, bahkan kini telah menyerap semua jenis tumbuhan, 1000 obat-obatan, dan aura 1000 pohon sekaligus. Apakah dia tidak takut akan konsekuensinya? Dan juga, kini sepertinya tubuhnya telah berhutan lebat. Mari kita lihat bagaimana dia menyelesaikan proses ini." Setelah melihat sesaat, Tetua Jialan ini melanjutkan berkata, "Long Xuan, lihatlah proses pemurnian Qi-nya. Hal ini akan dapat menambah banyak pengalaman bagi Anda. Dan juga, Anda juga dapat menghindari banyak jalan memutar di masa depan." Saat berbicara, Jialan ini juga menatap Fang Han dalam-dalam, menyaksikan energi spiritual Kaisar Kayu musim semi menyatu ke dalam tubuhnya. Terlebih, ia juga ingin tahu, bagaimana Fang Han akan menyelesaikan proses pemurnian Qi ini. Di sisi lain, Fang Han saat ini ia sedang merasakan bahwa energi spiritual tanaman dan pohon ini yang memasuki tubuhnya dengan cepat, dan hal ini tentu saja sangat tidak nyaman baginya. Lalu kemudian pada saat ini ia berkata di dalam hatinya, "Ini benar-benar gila, setiap kali energi ini masuk, rasanya seperti digergaji hidup-hidup. Dan jika aku tidak bisa bertahan, aku akan selesai." Di tubuhnya sendiri, saat ini Fang Han bahkan terlihat seperti sebatang pohon dengan tekstur ukiran kulit kayu yang muncul, dan bahkan ia nampak seperti pohon yang berusia ratusan tahun. Dengan energi spiritual tanaman yang berfluktuasi cepat di dalam tubuhnya, kini Fang Han hanya bisa menggertakkan giginya, melawan rasa sakit itu dengan keras, memilah aura dan menjaga fisik dan pikirannya dari kekacauan. Akan tetapi pada akhirnya, laju aura tanaman itu kini menjadi semakin ganas, dan Fang Han harus segera menggunakan jarum kayu Tianmu untuk menekannya. Kini, cahaya jernih berbentuk jarum naik secara perlahan dari atas kepalanya, dan kemudian jarum itu membesar dalam sekejap mata, dan berubah menjadi pohon raksasa Qian yang terus berputar, menghisap semua aura tumbuh-tumbuhan yang mengelilingi Fang Han. Melihat kesempatan ini, Fang Han segera mulai menjalankan tubuh emas Raja Iblisnya, dan dengan keras ia menerobos penghalang. Dan kemudian, tiba-tiba, suara retakan terdengar. Tekstur kayu yang terukir di kulit tubuhnya retak dan terkelupas terus-menerus, dan mulai memperlihatkan kulit sebening dan sehalus kristal di dalamnya. Dan pada saat yang sama setelah menembus penghalang yang berat, Fang Han juga segera merasa lemah, dan kemudian dengan cepat ia menelan pil darah. Begitu pil darah memasuki perut Fang Han, kekuatan pil itu segera menghilang terserap oleh tubuhnya, dan segera meningkatkan sirkulasi kekuatan fisik dan darah, menembus lapisan sendi kayu. Fang Han sekarang juga memiliki pengalaman. Setiap kali dia merasa lemah, dia segera menelan pil darah. Pada akhirnya, darah di tubuhnya bergerak lebih cepat dan lebih cepat, seperti sungai besar yang mengalir dengan deras. Suara darahnya kini bahkan dapat didengar oleh telinganya, sangat mengerikan.
Melihat pemandangan ini, Long Xuan yang berada di ketinggian segera berkata, bagaimana tubuh Fang Han ini bisa sebegitu tiraninya, sehingga ia kini telah berubah menjadi seperti ini. Dan juga, tampaknya ia telah menerobos. Dan darahnya kini bahkan terdengar seperti suara gelombang ombak. Dengan tubuh seperti ini, bahkan tanpa menggunakan mana, setidaknya ia akan mampu menahan kekuatan 20 kuda kuning misterius tanpa bantuan alat sihir apapun. Pada saat Long Xuan berbicara, matanya juga takjub pada tingkat kultivasi Fang Han. Perhitungan kekuatannya juga sangat akurat, karena itu berkaitan dengan metode bertarung. Murid sejati Sekte Yuhua sendiri awalnya berjumlah 108 orang. Dengan Fang Han dan Long Xuan yang baru saja dipromosikan, kini murid sejati Yuhua berjumlah 110 orang. Di antara 110 murid sejati ini, mereka dibagi menjadi kelas 1 dan kelas 2 sesuai tingkatan kekuatan kultivasinya. Akan tetapi, jika melihat kekuatan tubuh, tidak mungkin seorang murid sejati akan dapat untuk menahan 20 kuda hitam dengan tangan kosong. Bahkan Long Xuan sendiri yang memiliki darah naga asli yang sangat mulia di tubuhnya, dia juga tidak memiliki kekuatan ini. Saat memikirkan ini, tiba-tiba tetua Jialan itu berkata menyela Long Xuan. Perhatikan baik-baik, jangan terganggu, dia akan segera menyingkat kinya. Tepat sebelum Long Xuan terkejut, Fang Han kini tampaknya telah menembus semua tiraninya. Jarum kayu Tianmu yang berada di kepalanya juga terlihat meledak, kemudian berubah menjadi arus udara berwarna biru, dan setelahnya dengan cepat memasuki tubuh Fang Han. Setelah itu, Fang Han segera merasakan mananya tiba-tiba berubah. Dan aura tanaman tampaknya juga telah terhubung dengan erat, dan mereka tidak lagi membedakan satu sama lain dengan tubuh emas Raja Iblisnya. Pada saat yang sama, kini kekuatan sihir Fang Han juga telah berubah warna. Perpaduan antara warna kayu hijau murni dengan aura bangsawan yang bersinar yang kini disingkat menjadi kekuatan kuning cerah. Ini adalah kekuatan Ki Kaisar Kayu Sejati. Setelah 3 bulan terakhir berkultivasi dan melebur jarum ilahi kayu surgawi di hutan ini, Fang Han kini akhirnya melangkah ke alam misterius tingkat kedua, alam primal sejati. Mengubah mana menjadi energi sejati, dan mengubah kepalsuan menjadi kebenaran. Selain itu, kini energi sejatinya juga berkualitas sangat tinggi, yang mengandung kaisar hutan. Dan bahkan, kekuatan energi ini akan mampu menahan semua energi spiritual langit dan bumi. Lalu kemudian pada saat ini, dengan genggaman kayu cian besar di tangan kirinya, Fang Han yang melayang di udara, dengan keras melemparkan kayu itu menuju ke tanah. Dan segera, gelombang kayu seperti cacing melengkung dikirimkan Fang Han dan kemudian menghantam tanah dengan keras. Tanah yang terkena lemparan kayu cian itu segera membentuk lubang menganga dengan kedalaman 5 orang, seolah-olah sebuah sumur baru saja terbentuk. Baru saja Fang Han mencoba menjajal kekuatan barunya, mengembunkan ki sejati Kaisar Kayu, kemudian dirubahnya ke dalam bentuk kayu cian hijau. Percobaan Fang Han ini sendiri sepertinya benar-benar kuat. Sebelum Fang Han mencapai level energi sejatinya, dia pernah menggunakan penuh mananya, dan kemudian dipadatkan menjadi tangan besar, lalu dipukulkan ke tanah, dan kemudian tanah itu berlubang hanya sedalam 1 atau 2 kaki. Dan sekarang, dia menggunakan ki sejati Kaisar Kayu. Kekuatan ki kayu ini sendiri tentu lebih kuat dari kekuatan mananya sebelumnya. Dan bahkan, jika seorang Shuro yang memiliki kulit yang sangat keras akan langsung terkuliti jika terkena serangan ki sejati ini. Lalu kemudian pada saat ini Fang Han berkata, mana saya saat ini telah diubah menjadi ki sejati Kaisar Kayu. Dengan kekuatan ki ini, sepertinya kekuatan saya meningkat dengan pesat. Jika saya sebelumnya hanya dapat menangkap kekuatan 100 kuda kuning, sekarang setidaknya, saya akan dapat menangkap kekuatan tidak kurang dari 500 kuda kuning misterius. Tahap ketiga dari alam magis, alam Yuan Gang, aku akan mengejarmu. Fang Han sendiri diam-diam menghitung kekuatan mananya yang sudah dirubah menjadi energi sejati, dan kekuatannya benar-benar meningkat 5 kali lipat. Dan juga, meskipun Fang Han tahu, bahwa menaiki 1 tingkat di kekuatan magis akan lebih sulit untuk dipraktikkan dari 1 tingkat ke tingkat yang lebih tinggi, dia sepertinya mempunyai ambisi dan semangat yang luar biasa. Tak lain, itu semua karena efek perjanjian dengan Hua Tiandou. Lalu kemudian, sesaat setelah Fang Han menenangkan tubuhnya,
ia segera merasakan kedatangan seseorang dari atas. Dengan segera, Fang Han mengumpulkan semua ki sejatinya ke dalam tubuhnya. Dan ketika Fang Han melihat ke atas, dia melihat Long Xuan yang sedang menginjak daun bambu ungu dengan mengenakan kemeja kuning, bergoyang seperti kupu-kupu di angin. Dan Fang Han segera tahu bahwa ini adalah kekuatan magis. Kalau tidak mungkin mematahkan akal sehat dengan mengolah kondisi fisik dan berdiri di atas daun bambu dengan santai. Setelah Fang Han memandang ke arahnya, Long Xuan kemudian tersenyum lalu berbicara. Fang Han, selamat, Anda tampaknya benar-benar telah melangkah ke tahap kedua dari alam rahasia kekuatan magis yang bahkan hanya dalam waktu 3 bulan. Kecepatan kultivasi Anda benar-benar mengejutkanku. Dan bahkan, seorang kultivator biasa akan membutuhkan waktu 30 hingga 50 tahun untuk menaiki level ini. Dan bahkan, jika murid sejati dari Sekte Yuhua kita, jika diberikan sumber daya yang melimpah, setidaknya untuk menaiki alam ini akan membutuhkan waktu 10 tahun. Melihat Long Xuan dengan senyum manisnya yang sedang memberi ucapan selamat kepadanya, Fang Han segera tersenyum balik, lalu berkata, Long Xuan, selamat, kamu akhirnya mengolah alam misterius kekuatan magis. Langkah ini benar-benar sangat baik bagi Anda. Setelah mendengar ini, Long Xuan segera membungkuk, kemudian berkata, melangkah ke tingkat ini adalah juga berkat dari kebaikan Anda Fang Han. Terima kasih karena telah memberikanku pil ajaib itu. Dan karena pil umur panjang Yin Yang itu, aku juga berhasil meningkatkan rentang umurku. Sekali lagi, terima kasih. Melihat Long Xuan membicarakan masalah pil, tiba-tiba Fang Han teringat sesuatu, lalu berkata, ngomong-ngomong, saya harus segera memperbaiki pil roh kayu dan memberikannya ke perpustakaan seni bela diri. Dengan waktu yang sudah tertunda selama 3 bulan ini, saya khawatir jika saya tidak mampu menyelesaikan pil itu, beberapa orang yang tidak menyukai saya akan menggunakan hal ini sebagai serangan terhadap saya agar saya dihukum. Saat mengatakan ini, Fang Han juga tiba-tiba teringat pada stok pil darah dan pil biru langitnya, yang mana semua pil ini tampaknya telah dimakan selama 3 bulan terakhir saat ia melatih kultivasinya hingga melewati penghalang, dan masuk ke tingkat kedua di alam magis ini. Lalu kemudian pada saat ini Fang Han melanjutkan bertanya, Long Xuan, kira-kira, di mana saya bisa membunuh Yasha terbang atau Shuro? Persediaan stok pilku tampaknya telah habis. Jika saya tidak mulai menyulingnya lagi, itu akan menghambat kultivasiku. Fang Han sendiri juga tahu, bahwa ini adalah waktunya bagi dia harus keluar, untuk mencari sesuatu yang dapat disuling menjadi pil dengan kualitas bagus. Setelah mendengar kesulitan Fang Han, Long Xuan segera berkata, Fang Han, jangan khawatir, kakak senior Jialan juga telah memperhitungkan kesulitanmu ini sebelumnya. Dia telah menyuling 1200 pil, serta meminta bantuan Putri Hon-Yi untuk mengirimkan pil itu ke perpustakaan seni bela diri. Dan juga, kakak senior Jialan juga telah memberimu tugas tahun ini untuk berpetualang ke suatu tempat. Kamu tidak perlu khawatir. Saat mendengar ini, Fang Han segera merasa lega di hatinya, dan dengan tangan mengepal, dia mengucapkan rasa terima kasih yang besar karena telah membantu meringankan tugasnya. Fang Han sendiri saat ini merasakan, bahwa dia akan memiliki hubungan yang baik dengan grup Jialan ini. Ini adalah hubungan yang baik dan akan bermanfaat untuk jangka panjang. Di samping Fang Han telah kehilangan pil umur panjang Yin Yang, manfaat ini tampaknya juga setimpal baginya. Lalu kemudian pada saat ini Long Xuan berbicara, tidak masalah Fang Han, dan juga, masih ada satu kabar lagi untukmu. Kini kamu sudah menjadi murid sejati, dan Istana Langit Yuhua juga sudah selesai membangunkan gunung untukmu. Dan karena kamu dalam 3 bulan terakhir ini duduk berkultivasi di hutan bambu ini, sebelumnya saya telah mengirimkan beberapa murid pelataran luar untuk merawat gunungmu. Dan juga, saya mengambil beberapa benih tanaman obat spiritual dari kakak senior Jialan dan meminta para murid pelataran luar ini untuk menanam dan merawat di gunungmu. Setelah mendengar ini, raut muka Fang Han segera terlihat gembira, dan dengan senyuman di bibirnya, ia segera berkata, gunungku sudah jadi, ayo, mari kita lihat ke sana. Setelahnya, Long Xuan juga segera tersenyum manis, lalu berkata, baiklah, ayo pergi. Puncak Gadis Nagaku juga tidak jauh dari puncak gunungmu, hanya beberapa ratus mil. Dan juga, di masa depan, kita akan saling bantu-membantu dalam segala hal.
Itu sepertinya akan sangat bermanfaat bagi masing-masing puncak kita. Setelahnya, Long Xuan melanjutkan, oh ya, kini Putri Hon Yi telah bergabung dengan kelompok Jialan. Dan juga, peri bangau Anda juga sedikit tercerahkan oleh kakak senior Jialan. Tingkat kultivasi bangau itu kini telah meningkat. Setelah mendengar ini, Fang Han segera berkata, kakak senior Jialan memperlakukanku dengan sangat baik. Di masa depan, aku harus berhutang budi. Setelah mengatakan ini, Fang Han segera bangkit dan terbang berdampingan dengan Long Xuan. Dia terbang sekitar ratusan mil dari hutan bambu. Setelah melintasi pegunungan, dia akhirnya melihat puncaknya yang menjulang dari tanah. Sekilas, puncak Fang Han ini terlihat seperti pedang, dengan 5 istana megah di atasnya, serta beberapa paviliun di sekitarnya. Setelah melihat ini, Fang Han dengan perasaan kagum, lalu berkata dengan emosi, luar biasa, untuk mengolah istana megah di gunung ini, saya khawatir akan membutuhkan jutaan orang untuk membangun tempat ini dalam beberapa tahun. Dan Sekte Abadi Yuhua sepertinya membangun semua ini hanya dalam beberapa bulan. Setelah mendengar ini, Long Xuan segera menyaut perkataan Fang Han. Fang Han, Sekte Yuhua sebenarnya telah mengirimkan iblis yang kuat untuk membangun tempat ini dalam semalam. Satu-satunya kesulitan adalah bangunan puncak yang berdiri di atas gunung. Akan tetapi, banyak tetua halaman langit yang bergandengan tangan untuk membawa kekuatan sihir yang besar ke tempat ini. Setelah mengatakan ini, Fang Han bersama Long Xuan segera mendarat dengan pelan di halaman istana itu. Setelah mendarat, mereka berdua tiba-tiba disambut murid-murid pelataran luar. Sebagian besar murid pelataran luar sendiri, rata-rata mereka berperilaku rajin dan memanjakan para murid sejati. Selain karena imbalannya biasanya adalah pil-pil dengan kualitas bagus, mereka juga mengharapkan murid sejati memberikan petunjuk basis kultivasi bagi mereka. Melihat murid pelataran luar yang berjumlah cukup banyak yang semuanya saat ini membungkuk padanya, Fang Han segera hendak mengambil beberapa hadiah. Akan tetapi dia ingat bahwa dia telah memakan semua stok pilnya dalam 3 bulan terakhir. Dan juga, tidak ada pedang terbang atau senjata ajaib yang ia punya. Hanya ada beberapa batu spar di tubuhnya. Akan tetapi, batu spar ini tidak dapat diberikan kepada murid-murid ini. Melihat kondisi ini, alis Fang Han segera berkerut, dan hatinya tampaknya merasa sedikit malu. Untungnya, Long Xuan sepertinya melihat perasaan malu Fang Han, dan dengan segera, Long Xuan mengeluarkan pil Jing Yuan dan diberikan kepada murid-murid ini untuk menghilangkan rasa malu Fang Han. Setelah memberikan hadiah kepada para murid itu, Long Xuan kemudian melambaikan tangannya, dan semua murid ini segera membubarkan diri. Ia dan Fang Han kini mulai memasuki ruangan inti istana terbesar, ruang altar, lalu berkata, Fang Han, lihatlah gunung ini, apakah kamu sudah mempunyai nama yang baik untuk gunung ini? Setelah mendengar ini, wajah Fang Han segera terlihat serius, lalu berkata, saya akan melawan Hua Tian dengan tegas dalam 9 tahun lagi. Jika saya tidak menang, semua yang saya miliki akan menjadi asap dan awan. Meskipun kita memiliki perbedaan besar, 30 tahun di Hedong dan 30 tahun di Hexi, Feng Shui berputar bergiliran. Dan meskipun kekuatan dia berada di depan saya saat ini, setelah 9 tahun, giliran saya yang akan membuatnya malu. Gunung ini, mulai kini disebut Samsara. Fang Han tampaknya telah menetapkan nama gunungnya. Fang Han, keberanianmu, aku tidak bisa menandinginya. Tapi aku mendengar bahwa Hua Tian memanggil Fang Qingwei ke puncak Tiandu baru-baru ini, kata Long Xuan dengan tiba-tiba. Bersambung. Jika kalian menyukai alur cerita ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya ya. Salam hangat dari reinkarnasi. Terima kasih.